Pemirsa, saat ini Bali masih mengandalkan pasokan listrik dari Pulau Jawa. Dari total kapasitas terpasang hingga 1.440,85 MW sesuai kondisi kelistrikan existing di Bali tahun 2019 sebesar 400 MW dipasok dari luar melalui kabel bawah laut. Kondisi tersebut membuat cadangan kelistrikan di Bali mengalami krisis. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster mengajukan RUED tahun 2020-2050. Gubernur Koster menyampaikan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali RUED tahun 2020-2050. Dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan 2 tahun 2020, Gubernur Koster menyampaikan beban puncak energi tertinggi dicapai sebesar 927,20 MW. Kondisi kelistrikan di Bali hanya 0,77% ini termasuk dalam kondisi kritis, mengingat cadangan aman minimal 30% dari beban puncak. Provinsi Bali tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali tahun 2020-2050. Saya perlu menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Bali memiliki kewenangan merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk membangun sistem energi yang mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengedepankan pemanfaatan energi bersih di daerah demi menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali. Berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Saketi dalam mewujudkan Pulau Bali yang bersih, hijau dan indah sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali yaitu menangun Saketi Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Sebagai informasi bahwa kondisi kelistrikan existing di Bali tahun 2019 dengan kapasitas terpasang dari seluruh pembangkit yang ada di Bali sebesar 1.440,85 MW. Mohon maaf, bukan pembangkit seluruh di Bali tapi juga di luar Bali. Dengan rincian melalui kabel laut sebesar 400 MW, kemudian PLTU Celukan Bawang sebesar 426 MW, PLTG Pesangkaran 201,6 MW, sedangkan PLT energi baru terbarukan sebesar 2,4 MW, dan sisanya adalah pembangkit listrik berbasis bahan bakar minyak di Gilimanuk, Pemaron, dan Pesangkaran sebesar 410,85 MW. Sementara daya mampu yang dihasilkan sebesar 927,20 MW. Mengingat bahwa pembangkit dengan bahan bakar BBM pada posisi standby tidak dioperasikan kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan beban puncak tertinggi dicapai sebesar 920 MW. Sehingga apabila dibandingkan dengan daya mampu, maka kondisi cadangan kelistrikan di Bali hanya 0,77% dan ini masuk dalam kategori sangat kritis. Mengingat cadangan aman adalah minimum 30% dari beban puncaknya. Selain pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik, energi juga digunakan pada sektor lain terutama sektor transportasi, komersial, industri rumah tangga, dan sektor lainnya terutama yang mendukung pariwisata. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster juga menambahkan, sudah saatnya Bali tidak bergantung lagi dengan daerah lain. Bali harus mandiri dalam hal energi bersih. Untuk itu, masalah energi memang sudah sangat mendesak dan perlu dirancang secara terencana agar Bali siap mengantisipasi tantangan di masa depan. Ya, betul. Bali sendiri apa rencananya ini? Memang kita dari awal dalam visi bangun Saketi Loko Bali itu berencana menjadikan Bali ini mandiri energi, dan energi yang dimanfaatkan adalah energi yang bersih, energi baru terbarukan EBT. Karena ini untuk menjaga agar alam Bali ini bersih dan juga sehat, baik yang disuplai oleh masyarakat maupun juga untuk aktivitas masyarakat itu sendiri. Pak, energi bersih menjadi satu hal yang masih mahal.
Karena dari segi Enggak. peralatannya, Enggak. termasuk panas surya misalnya, Enggak. nah itu bagaimana Lebih murah. Lebih murah. investasinya Pak mahal tuh ya? Enggak. Saya sudah bicara dengan investornya, enggak. Indonesia Power mengatakan enggak. Buat masyarakat itu menjadi lebih murah dan lebih sehat. RUED Provinsi Bali merupakan sebuah perencanaan energi Bali tahun 2020-2050 yang mengatur penerapan dan pengelolaan energi bersih di Bali. RUED ini bertujuan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi Nangun Satkertiloka Bali. Agung Rai dan Indrawan, Bali TV.